Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini kami masukkan ke Egyptian Series berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Untuk tema kita hari ini Kevin ambil kata kuncinya adalah mimpi. Mungkin ini mimpi berkaitan dari dia kepada sahabat bagian, dan apakah ada maksud tertentu terutama dari refleksi mimpinya dia kepada sahabat bagian. Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dan sebelum ke pembacaan, Kevin mau mengabarkan kepada sahabat bagian, puji Tuhan, Kevin sudah menyelesaikan kartu karya Kevin bersama Kak Mela Morgan. Karena Kevin sudah sering kolaborasi sama Kak Mela Morgan. Dan ini Kevin spesial perdana untuk hari ini. Kevin menggunakan kartu ini. Nama kartunya adalah Dreamy Fluke Tarot original karya Kevin dan juga Kak Mela. Ini adalah kolaborasi kita yang ketiga. Yang pertama dulu itu adalah Scary Tarot. Yang kedua itu kita bikin bertiga, yaitu Nuntius Tenebris Oraculum Oracle. Lalu yang ini adalah kerjasama Kevin sama Kamela untuk menciptakan yang namanya Dreamy Fluke Tarot. Seperti apa energinya, seperti apa kartunya, mungkin ini adalah pembacaan pertama ya sahabat bagian. Masih trial dulu, nanti setelah ada perkembangan, ada perbaikan, ini kartu bisa Kevin jual. Sama halnya seperti kartu yang tahun kemarin Kevin terbitkan, yaitu Tarot Kuntilanak Merah. Dan untuk seri di tahun ini, di awal tahun, Kevin sama Kamela ini rencana mau nerbitin tarot, namanya adalah Dreamy Fluke Tarot. Oke, seperti apa kartunya? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah kolaborasinya Kevin sama Kamela ya, untuk kartu Dreamy Fluke Tarotnya. Karena sesuai dengan kartu ini tentang sebuah mimpi, dan juga tentang seseorang. Dengan kata kuncinya adalah mimpi. Kita akan cek mimpinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya, seperti apa koneksinya. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan sebut nama dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati kamu. Manggil nama dia dalam hati kamu. Kevin akan tarik di dalam sebuah mimpinya yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Ada maksud apa dan ada hal apa yang terefleksikan dari mimpinya. Kita tarik dulu. Warna kartunya ini adalah pink dan hitam ya. Warna pink itu identik dengan Kak Mela Morgan. Warna hitam itu identik dengan Kevin ya, karena Kevin sukanya adalah warna hitam, warna kuning. Tapi Kevin nggak masukin warna pink dan juga kuning ya, nggak. Tapi Kevin masukkan warnanya adalah pink dan juga hitam. Kita akan cek bersama-sama, terutama untuk energinya dia. Ini adalah signifikatornya yang terhubung kepada dia di dalam sebuah mimpi, dalam sebuah mimpinya, dalam perasaannya yang terdalam kepada sahabat bagian. Kita tarik untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah di dalam mimpinya kepada sahabat bagian. Oke, kartunya adalah The Word. Sahabat bagian, The Word ini identik dengan sesuatu hal yang memang diterima. Seakan-akan kau adalah duniaku dalam mimpi ini. Aku menikmati segala hal yang berkaitan dari diri kamu. Karena dia merasa bahwa sahabat bagian adalah bagian dari manifestasi kebahagiaan yang dia terima. Orang ini memiliki keinginan yang kuat banget untuk terus terhubung sepanjang perjalanan hidupnya dengan kamu. Seseorang yang memimpikan kamu yang terhubung pada sahabat bagian adalah bentuk keinginannya dia untuk memanifestasikan kamu sebagai orang yang berpengaruh terhadap hidupnya, terutama dalam ranah cinta.
The World adalah kisah kamu bersama diri dia akan mengalami sebuah pertumbuhan dan akan mengalami sebuah peristiwa yang mungkin ini adalah peristiwa yang cukup positif. Karena kisah kamu di tahun 2024 ini ada banyak sekali perubahan di tahun 2025. Tentang mimpinya dia yang terhubung kepada saat bagian, Kevin merasakan ini adalah bagaimana dia menciptakan sebuah ruang untuk kamu, menciptakan sebuah kisahnya untuk kamu. Dan Kevin ngerasa bahwa orang ini memang hanya tertuju saja sama kamu. Dalam artian apakah ada indikasi mimpi-mimpi lain dari perempuan lain atau dari laki-laki lain dan lain sebagainya. Kevin merasa ini adalah fokusnya itu cuma kamu doang. Fokusnya adalah kamu. Simbolnya di sini ada seorang perempuan yang mengenakan gaun berwarna pink, lalu dia terlindung, dikelilingi oleh sederetan bunga dan juga tanaman-tanaman hijau. Mengindikasi bahwa orang ini masih terlindung. Dalam mimpinya dia masih ada kamu. Tak ada perempuan lain atau laki-laki lain yang sifatnya adalah pesaing. The World adalah simbol dari keduniawian. Ya, karena keduniawian dia yang paling banyak kisahnya adalah dengan kamu, terutama dalam ranah cinta. Sehingga orang ini punya keinginan yang besar sama kamu. Dan apa keinginan yang terbesarnya dia kepada saat bagian? Oke, Queen of Pentacle. Elemennya adalah tanah. Ini tentang memanifestasikan diri kamu sebagai simbol kenyamanan. Ini yang gambar Kevin ya, yang gambar kartu Queen of Pentacle-nya Kevin. Dan juga kerjasama juga dengan Kak Mela, terutama untuk warnanya ya. Karena Kak Mela ini suka banget dengan warna pink. Jadi gradiasi warna pinknya ini kita kerjasama. Warna pinknya itu cocoknya dimasukin kemana. Oke, Queen of Pentacle di sini. Orang ini memiliki mimpi yang memang terhubung kepada saat kebahagiaan sebagai manifestasi hidupnya. Dan karena orang ini punya ambisi yang kuat ke kamu, dan dia berusaha untuk menjadi dirinya dia sendiri agar diterima oleh kamu. Orang ini berharap kamu menerimanya di dalam mimpinya. Dia sepertinya nggak lagi nunjukin bahwa dia berambisi, dia itu ngotot banget, enggak. Tapi justru energinya dia akan jauh lebih tenang lagi. Karena dia punya ambisi yang teratur, ambisi yang stabil, agar tidak ada sebuah kesalahan-kesalahan yang dia perbuat kepada kamu. Karena mungkin ada sebuah refleksi atau mungkin juga sebuah perenungan dari dia untuk menciptakan mimpi yang nyata dengan kamu. Karena orang ini masih punya ambisi kepada saat bagian, namun ambisinya ini masih tetap terkontrol. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Death, bener kan? Death itu adalah transformasi atau perubahan. Arti kartu Death itu adalah transformasi atau perubahan. Dia nggak sama kayak dia yang dulu di tahun 2024. Ada sebuah perubahan dari dia yang jauh lebih tenang lagi. Kedua kartu tarot ini, di kartu The World dan Queen of Pentacle, ini adalah elemennya tanah. Elemen tanah ini lebih cenderung tenang, lebih cenderung pasti. Perubahannya dia pelan tapi pasti untuk bertransformasi, memiliki ambisi untuk mendapatkan kamu, namun tidak terlalu ngoyo saat bagian. Jadi energinya adalah tenang. Death secara esoteris dipengaruhi oleh planet Pluto yang membawa sebuah perubahan dan juga gairah atau hasrat. Hasrat terpendamnya dia adalah memiliki kamu, mungkin sampai dengan sisa usianya dia, Death. Karena mimpinya dia yang sangat besar adalah bisa sehidup semati dengan kamu. Ya mungkin dia berkata bahwa hanya mautlah yang bisa memisahkan kita. Karena cinta kalian adalah cinta yang penuh dengan emosional dan cinta secara fisik. Dan kebetulan dua kartu ini, The World dan Queen of Pentacle, ini adalah elemennya tanah. Elemen tanah itu identik dengan fisik. Jadi cinta yang bernaung di dalam pembacaan kita kali ini adalah cinta secara emosional dan cinta secara fisik. Yang bingung tentang jenis cinta ini, mungkin kalian cek aja ya di videonya Kevin tentang jenis-jenis cinta, karena sudah Kevin jelaskan. Oke. Karena Death di sini muncul, indikasinya orang ini punya ambisi sama kamu, walaupun kayak terlihat samar-samar, kayak nggak kelihatan, tapi dalam benaknya dia ingin berubah menjadi lebih baik lagi tanpa terlihat kepada kamu, tanpa menonjol kepada kamu. Karena orang ini tuh berusaha menjadi lebih tenang. Nggak kayak dia yang dulu. Lebih adem lagi. Dan tahun ini, tahun 2025, secara numerologi tarot, itu masuk ke tahunnya The Hermit. The Hermit identik dengan
perkembangan dan pertumbuhan spiritual, perkembangan dan pertumbuhan secara fisik, dan perkembangan dan pertumbuhan secara mental. Maka ada nilai-nilai yang terkandung di dalam pemikirannya dia, termasuk mungkin saat bagian kamu jauh lebih bisa berpikir lebih tenang lagi, merefleksikan diri, karena ini adalah tahun introspeksi. Rasa sepi dia rasakan, dia menginginkan kamu berada di sampingnya, walaupun dia tidak mengucapkan secara langsung, tapi kamu tahu bahasa tubuhnya bahwa dia menginginkan kamu. Karena Kevin lihat cintanya dia penuh dengan rasa sepi dan pengen kamu menemani dia, tapi dia nggak mau terlalu menunjukkan diri bahwa dia berambisi banget, enggak. Dia pengen ngalir apa adanya, karena mungkin ini adalah perubahan sikapnya dia yang terlihat lebih tenang lagi. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah Eight of Book. Kalian bisa lihat ya, ternyata orang ini melekat dan terjerat sama kamu. Simbolnya ada seseorang yang sedang terjerat oleh tali. Dia berada di sebuah tempat yang gelap, penuh dengan aura-aura yang suram, karena warna dominannya di sini adalah warna hitam, mengindikasi tentang sebuah pemikiran yang membelenggu diri dia. Ternyata di dalam mimpinya dia yang terhubung kepada kamu, dia terjerat, dia melekat kepada kamu. Ikatan emosionalnya dia akan jauh lebih semakin kuat lagi, sahabat kebahagiaan. Karena dalam mimpinya dia pengen ada sebuah hubungan yang kuat dengan kamu. Itu adalah realitanya. Dia pengen ada sebuah komitmen dengan kamu. Dia pengen sepanjang hayatnya ada kamu di situ. Karena orang ini merasa bahwa kau adalah miliknya sampai dengan saat ini. Ini adalah perasaannya dia yang paling kuat banget ya. Dan kartu Book ini sama dengan kartu Sword yang mengindikasi tentang sebuah pikiran. Simbolnya seorang wanita yang terjerat oleh tali. Orang ini memang sudah terjerat kepada kamu. Kamu memberikan sebuah candu cinta di dalam pikirannya. Dan jika pikiran ini terus membayangi diri dia, maka masuklah ke dalam alam mimpinya. Di dalam alam mimpinya, dia ketakutan bahwa jeratan hubungan ini sama kamu terputuskan. Makanya orang ini berusaha untuk lebih tenang lagi, agar di dalam sebuah realita, jeratan hubungan ini atau kemelekatan dalam hubungan ini tidak menyiksa antara kau dan dia. Karena dia sadar, ada sebuah kesadaran dari diri dia. Oke, kita akan cek lagi. Kita akan cek lagi untuk energinya. Mungkin next Kevin live streaming bareng Kamela ya, karena udah lama banget nggak live streaming bareng. Karena kita juga punya kesibukan masing-masing, walaupun kita jauh, tapi kita bikin kartunya ini secara online juga, kerjasama lewat Zoom juga. Dan dari beberapa bulan jadilah kartu ini, walaupun masih prototype ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa live streaming bareng sama Kamela Morgan. Karena Kevin sama Kamela itu sejarahnya kita satu perguruan, kita belajar bareng tarot psikologi bareng, belajar bareng tarot sama guru yang sama juga. Jadi kita tumbuh berkembang bersama, terutama dalam kartu tarot ya, dalam dunia kartomancer. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, tuh kan bener kan? Dia jauh lebih tenang lagi, dia jauh lebih bahagia lagi sama kamu, karena mimpinya dia yang akan mewujudkan dalam realita, yaitu kebahagiaan. Kartu ini berbeda dengan gambar-gambar kartu lainnya, karena hanya kartu ini yang Kevin gambarkan ada simbol pelanginya. Pelangi itu adalah simbol dari kebahagiaan, simbol dari sukacita, dan simbolnya di sini ada laki-laki dan perempuan sedang bersama anak kecil, seperti sedang berjalan menuju sebuah cahaya. Mimpinya yang terhubung pada saat bagian dalam ambisinya kepada kamu adalah berjalan bersama, membentuk sebuah keluarga untuk menemukan sebuah cahaya yang indah, cahaya yang terang bersama-sama. Walaupun mungkin penyiksaan dalam cinta ini atau hubungan yang menyiksa bahwa cinta tak harus memiliki, namun mudah-mudahan kalian bisa bertemu kembali di reinkarnasi selanjutnya atau di kehidupan yang selanjutnya. Karena kita manusia pasti bukan hanya tubuh daging saja yang tergurus oleh semesta, tapi tubuh fisik kita masih selamanya tetap eksis. Dan Kevin lihat hubungan kamu sama diri dia selamanya akan tetap eksis. Entah bisa bertemu di kehidupan saat ini atau di kehidupan yang selanjutnya. Bahwa kebahagiaan, sukacita, koneksi secara spiritual
ini bisa tercipta. Yang awalnya adalah hubungan cinta secara fisik atau cinta secara emosional, berkembang menjadi cinta secara spiritual. Jembatan kebahagiaan kalian adalah sebuah pelangi dari harapan kalian untuk menemukan kebahagiaan bersama. Indahnya mimpi dia yang penuh dengan ambisi, namun bisa dia atasi dengan baik, dengan bijaksana. Maka jalan kalian akan menempuh kebahagiaan bersama. Percayalah dan yakin tentang kekuatan cinta ini bukan hanya sebatas mimpi atau bunga tidur saja. Tapi mimpi ini adalah sebuah realita di dalam sebuah kehidupan. Ketika kamu percaya dan yakin bahwa cinta kita, kekuatan cinta kita akan menghubungkan kita untuk selamanya bersama. Pasti itu akan terwujud, karena ini mungkin adalah bagian dari doa atau afirmasi dari kalian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Pentacle tentang sebuah peluang. Terimalah rasa cintanya kepada salah satu bagian bahwa dia punya peluang untuk bisa membuat kamu lebih mempercayai dia. Karena orang ini akan jauh lebih tenang lagi. Dan lagi-lagi kartunya adalah Pentacle. Elemennya adalah tanah. Elemen tanah itu sifatnya adalah tetap. Dia akan tetap. Dia akan berusaha untuk menstabilkan diri dia, untuk terlihat lebih tenang namun berambisi sama kamu. Kalau hubungan terlalu ambisi itu gak enak. Terkesan memaksa. Terkesan arogansi. Walaupun dia punya ambisi, dia punya niatan yang baik sama kamu. Mimpinya dia terhubung kepada kamu dan dia punya peluang untuk berbahagia dengan saat kebahagiaan. Karena mungkin ini ada kaitannya dengan cinta yang berkembang menjadi penerimaan antara kau dan dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician. Saat kebahagiaan The Magician itu memiliki makna tentang sebuah keajaiban. Di dalam mimpinya yang terhubung penuh dengan ambisi kepada saat kebahagiaan namun sifatnya adalah terkendali, dia bisa menciptakan sebuah keajaiban bahwa kamu akan selalu memikirkan diri dia. Bagaimanapun kondisinya, saat kebahagiaan kamu akan terfokuskan sama dia. Tiba-tiba lagi rutinitas, lagi kerja, lagi masak, lagi melakukan sebuah hobi, langsung keinget dia. Apakah itu adalah sebuah kebetulan semata? Tidak ada sebuah kebetulan di sini. Semuanya memang sudah dipastikan. Jika kamu merasakan selalu terkoneksi dengan dia, namun kamu bisa merasakan ini adalah cinta, energinya positif, tidak menyiksa, maka lanjutkan. Tapi jika kamu kayak ngerasa bahwa kepikiran dia terus, tapi energinya menyiksa, penuh dengan energi negatif, ketidaknyamanan, itu adalah sinyal bahwa diri kamu perlu memperbaiki sesuatu yang salah dalam hubungan itu. Makanya ketika ada sebuah perasaan yang membuat kamu ngerasa bahwa kenapa ya aku selalu terhubung kepada dia, pastikan dulu apa yang kamu rasakan dulu. Kamu kalau ngerasain nyaman, happy, bahagia, penuh dengan sukacita, maka lanjutkan. Tapi ketika kamu ngerasain dia penuh kecemasan, penuh dengan penolakan, rasa gak nyaman, sedih, menderita, dan lain sebagainya, artinya kamu diminta oleh semesta untuk merenungi dan untuk memperbaiki apa yang salah dalam hubungan itu. Karena semuanya butuh refleksi dan juga perenungan. Dan tahun ini, tahun 2025 adalah tahun perenungan. Karena ini adalah tahunnya The Hermit. The Magician akan tumbuh menjadi The Hermit. Di dalam esoteris tarot atau cerita dari kartu tarot, The Magician di sini, dia yang bisa menciptakan dan juga keajaiban. Dia akan berkembang. Dan setelah berkembang, dia akan menjadi apa? Menjadi seorang hermit. Jadi cerita di dalam kartu tarot, mungkin nanti ini Kevin tulis ya di buku panduan, The Magician, dia akan semakin terasah kemampuannya. Semakin dia terasah, semakin dia memiliki kualitas dan juga potensi, maka dia akan lebih merendah. Dia akan lebih merendah. Dia akan menunjukkan bahwa tingkat kesabarannya adalah sesuatu hal yang luar biasa karena mendapatkan sebuah pencerahan. Lalu The Magician berubah menjadi The Hermit di angka 9. Ini adalah ceritanya. Di dalam kartu tarot juga sama. The High Priestess pasangannya adalah The Hierophant. The Emperor pasangannya adalah The Empress. The Lover dengan The Devil. Dan di sini Kevin melihat untuk energinya dia akan menciptakan sebuah keajaiban dalam hubungan ini. Dan
magic di sini bukan berarti black magic atau apa, tapi sesuatu yang membuat kamu akan terhubung kepada dia, terutama dari pemikiran kamu yang selalu merasakan keberadaannya. Oke. Kartunya adalah Temperance. Temperance ini artinya adalah kestabilan dan juga keseimbangan. Simbolnya ada sosok malaikat. Ini malaikatnya adalah Raphael. Namun Raphaelnya Kevin gambarkan sebagai sosok perempuan, sebagai simbol divine feminine. Walaupun Temperance di sini elemennya adalah api, tapi Kevin gambarkan sebagai sosok perempuan yang berdiri di tengah danau dan air yang cukup tenang memberikan sebuah riak, mengindikasi bahwa suara batin kamu akan terhubung kepada dia. Getaran dari diri dia, cintanya kepada diri dia, walaupun secuil, kamu bisa merasakan koneksinya ke dia. Maka selami dalam intuisi kamu agar kamu bisa seimbang dengan diri dia. Temperance memiliki makna tentang kesederhanaan dalam mencintai dan juga dicintai. Dan Kevin merasakan di dalam mimpinya yang penuh ambisi, adalah mencoba untuk mengimbangi kamu. Dia tahu mungkin kamu terkadang keras kepala. Dia tahu mungkin kamu terkadang suka marah sama dia, atau benci sama dia, atau ribut sendiri sama dia. Dia tahu bagaimana emosional kamu, dan di sini dia berusaha untuk mengimbangi saat kebahagiaan, karena dia sadar bahwa dia perlu bertransformasi untuk menciptakan ambisi yang positif kepada kamu. Oke, positif ya. Lalu untuk energi yang paling kanan adalah saat kebahagiaan, kartunya adalah Nine of Book, simbol ketakutan. Orang ini mengalami mimpi buruk juga. Mimpi buruknya dia memang benar terjerat di sini di kartu Eight of Book, dan dilanjut di kartu Nine of Book tentang mimpi buruk. Karena Kevin itu identik dengan scary ya. Jadi yang Kevin gambarkan di sini ada seorang wanita yang menangis, lalu di belakangnya ada sosok bertanduk. Ini memiliki makna esoteris, adalah simbol dari ketakutan. Orang ini takut karena dia memimpikan kehilangan kamu. Dia mimpi kamu nikah lagi. Dia mimpi kamu ninggalin dia. Akhirnya dia terfikirkan dan dia khawatir tentang diri saat kebahagiaan. Pada dasarnya orang ini takut kehilangan kamu. Karena Nine of Book ini memiliki makna tentang anxiety, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, atau perasaan yang tidak nyaman. Dan ini yang dia rasakan kepada saat kebahagiaan. Oke, ini adalah energinya, terutama dari mimpinya yang terhubung pada ambisi untuk memiliki kamu. Ini Kevin jadikan tema aja ya. Jadikan tema aja. Temanya adalah mimpinya yang terhubung pada ambisi untuk memiliki kamu. Oke. Kita akan cek lagi menggunakan kartu Egyptian Mythology Oracle, dan ini juga sama kartu karyanya Kevin juga. Kita akan cek untuk energi dari semesta. Ada hal apa yang terhubung kepada saat kebahagiaan, terutama dalam mimpinya dia, dalam prosesnya dia kepada kamu. Kita akan cek untuk energinya dia. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada semesta. Dan apa yang mungkin semesta bisa sampaikan kepada saat bagian tentang mimpinya yang terhubung kepada kamu. Seperti apa energinya, kita akan cek. Oke, kartunya adalah koneksi. Saat bagian kamu memang punya koneksi sih sama dia. Ini bukan berhalu-halu atau mengindahkan bacaan. Kalau bacanya Kevin di sini, kartunya pasti ada tulisannya. Ada maknanya juga ya saat bagian, dan Kevin selalu menunjukkan makna setiap kartunya. Jadi membacanya itu urut, tidak ditebar semua. Setiap orang tuh punya ciri khas dalam pembacaan, tapi Kevin selalu menjelaskan melihat gambarnya sebagai bentuk refleksi atau sebagai bentuk stimulus dari apa yang terbaca. Kartunya adalah koneksi, dan kalimat oracle-nya adalah koneksi jiwa terbentuk karena sudah terbiasa. Ya, kamu sudah terbiasa sama dia, sudah melewati banyak waktu sama dia, maka terciptalah yang namanya sebuah koneksi jiwa. Koneksi jiwa terbentuk memang butuh proses. Gak ada koneksi yang instan. Kalaupun ada koneksi yang instan, itu biasanya adalah twin flame
atau hubungan-hubungan past life. Tapi cinta kalian yang awalnya adalah cinta secara emosional dan cinta secara fisik, di sini berkembang menjadi cinta secara spiritual. Makanya koneksinya di sini ada. Dan kartunya di sini adalah koneksi. Kalimat oracle-nya adalah koneksi jiwa terbentuk karena sudah terbiasa. Kamu sama dia sudah terbiasa melewati banyak waktu, rutinitas, keseharian. Sehingga apa yang dia rasakan akan terhubung kepada kamu. Dan apa yang kamu rasakan akan terhubung kepada dia. Ini yang namanya sebuah koneksi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jalan pintas. Saat bagian, mungkin orang ini dulu seperti ngerasa buntu banget. Harus mencari sebuah jalan pintas agar dia bisa dipercayai oleh kamu. Tapi ketika dia mencari jalan untuk meyakinin kamu, dia capek sendiri. Dia seperti bukan menjadi diri dia. Ketika ada sesuatu hal yang dia perbaiki, dia akan menjadi dia apa adanya. Ya mungkin untuk saat ini di tahun 2025 akan jauh lebih tenang lagi. Kalimat oracle dari jalan pintas adalah tak ada jalan buntu bagimu, mereka tersedia di mana-mana. Orang ini masih punya banyak cara untuk meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu. Cara yang akan dia lakukan adalah jauh lebih tenang lagi, terutama dalam ambisinya. Jadi saat bahagiaan sama dia masih ada kesempatan waktu untuk bisa menikmati dan berbicara lebih dalam lagi, karena kamu punya koneksi sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada cerminan. Itu kan bener kan, mirroring, atau hubungan soulmate, atau hubungan twin flame. Kevin rasa cinta ini tumbuh ketika sudah terbiasa. Dan ketika ada sebuah koneksi di sini, hubungan kalian seperti sebuah cermin. Kau adalah dia, dia adalah kau. Banyak sekali kesamaan yang kalian miliki antara kamu dan juga dia. Kartunya adalah cerminan. Kalimat oracle-nya adalah kata-katamu mencerminkan jiwamu. Maka dari itu, gunakan kata-kata yang positif. Apa sih kata-katanya? Kalimatnya adalah, dia memimpikanku, dia menginginkanku, karena aku adalah kebutuhan cintanya. Dia sangat mencintaiku. Aku tahu, aku adalah orang yang paling dia kasihi. Aku tahu, kita adalah cinta sejati. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Mungkin ini adalah afirmasi yang bisa sahabat kebahagiaan ungkapkan dalam hubungan ini. Karena kata-katamu akan mencerminkan jiwa kamu dan mencerminkan jiwa dia. Lebih baik gunakan kata-kata yang positif ketimbang kata-kata, oke kita break dulu. Aku capek. Mau kamu apa? Putus. Jangan menggunakan istilah kata-kata itu. Karena itu bisa terwujudkan saat bagian. Maka harus lebih berhati-hati lagi dalam perkataan kamu kepada dia. Ketika ada sebuah permasalahan, lagi marah, lagi berantem, selalu berkesadaran agar kata-kata yang tidak pantas semacam ini tidak terucapkan. Karena terkadang kata-katamu ini bisa mencerminkan jiwa kamu, atau mencerminkan atau mewujudkan realita di dalam sebuah kehidupan, terutama hubungan cinta ini. Maka ketika kamu lagi marah sama dia atau dia marah sama kamu, usahakan jangan menggunakan kata-kata yang menyulitkan, karena itu bisa mewujudkan hubungan yang penuh dengan drama atau permasalahan. Dan di sini adalah pengingat dari semesta bahwa kau adalah cerminan diri dia. Maka gunakan kata-kata yang jauh lebih positif lagi ya, sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wujud. Kartunya adalah fisik ya, sahabat kebahagiaan, wujud. Sesuatu hal yang memang terwujud nyata. Yang berwujud akan merasakan rasa sakit dan penderitaan. Semua termanifestasikan oleh sebab yang ditimbulkan. Jika kamu merasakan sakit tentang hubungan ini, dia pun juga merasakan yang sakit. Dan untuk saat ini dia sudah merasakan rasa sakit ini. Sehingga dia pengen mewujudkan untuk menyembuhkan hubungan ini untuk lebih tenang lagi. Karena mungkin pembawaannya tahun kemarin geradakan, geragas, tergesa-gesa, buru-buru, gak bisa ngontrol emosi. Tahun kemarin mungkin energinya kayak gitu. Tapi untuk saat ini lebih bisa mewujudkan segala sesuatunya untuk lebih tenang lagi. Kenapa seperti itu? Tahun kemarin, tahun 2024, di dalam numerologi kartu tarot, namanya adalah strength. Makanya kalian ingat ya, pembacaan Kevin tahun kemarin tuh selalu bilang, bukan lagi sabar, tapi sadar.
Itu adalah tema Kevin yang sering Kevin sampaikan. Bukan lagi sabar, tapi sadar. Dan strength itu adalah simbol dari kekuatan seseorang yang terus diuji, yang terus ditempa. Maka ketika sudah tahu ini melelahkan, makanya di tahun 2025 itu ada sebuah kesadaran untuk jauh lebih tenang lagi. Dan dia akan mewujudkan penyembuhan dalam hubungan antara kau dan dia, karena dia tahu rasa sakitnya itu seperti apa, dan kamu tahu rasa sakitnya dalam hubungan cinta itu seperti apa. Cinta pasti resikonya gitu, sahabat kebahagiaan. Kalau berani jatuh cinta, berani untuk menerima segala bentuk resikonya. Jangan melihat cinta cuma indah-indahnya doang. Boleh kamu bermimpi, tapi melihat sebuah realita. Jika ada sebuah permasalahan, hal yang menyakitkan, maka berusahalah untuk menyelesaikan itu, mencari solusinya. Karena masalah tercipta, pasti juga ada solusi. Dan orang ini tahu penderitaan rasa sakit itu, sehingga dia mencoba untuk menyadarkan diri bahwa kalau hubungannya gini-gini doang, itu nyakitin loh. Bahwa hubungannya kalau misalkan egonya gini-gini terus, nyakitin loh. Maka dia ada sebuah kesadaran di sini untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam hubungan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, memori. Udah ada koneksi, udah ada cerminan, udah ada memori. Artinya ini adalah hubungan yang memang terhubung cukup lama sih. Di kalimat oracle di kartu koneksi jiwa terbentuk karena sudah terbiasa. Dan memori berkaitan dari ingatan. Semua tertulis dalam ingatan sang waktu. Tidak akan terhapuskan. Artinya kamu tidak akan pernah terhapuskan oleh dia. Kartunya adalah Dewa Thoth, tentang sebuah ingatan atau memori. Dan kalimat oracle-nya adalah semua tertulis dalam ingatan sang waktu, tidak akan terhapuskan. Artinya kamu tidak akan bisa dilupakan. Kamu sudah tercatat di dalam perpustakaan cintanya. Sehingga orang ini harus bisa beradaptasi untuk menata kembali hubungan-hubungan yang lebih positif. Termasuk saat bagian kamu juga harus ada usaha untuk menciptakan tatanan hubungan yang positif dengan dia, sehingga kamu bisa bertransformasi di sini untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih nyaman dan juga berbahagia bersama sehidup semati. Balik dari pembacaan Kevin di kartu Dreamy Fluke Tarot ya. Lalu untuk energi yang paling kanan, energinya adalah tuh kan, bener kan soal bagian ini ya. Kevin bikin video itu jarang Kevin cut, labas terus, mau setengah jam, mau sejam, mau live streaming, itu nggak Kevin cut. Makanya terkadang Kevin kalau baca itu kayak belibet atau apa, nggak pernah Kevin edit, apa adanya. Dan di sini kartu paling kanan kalian bisa membaca ya. Kartunya adalah Dewi Isis, cinta. Ini kartu Kevin shuffle loh, nggak pernah Kevin manipulasi karena ini kita bermain energi. Kartunya adalah cinta. Orang ini masih punya cinta yang besar sama kamu. Di dalam sebuah mimpinya yang terhubung pada kamu dan ambisinya kepada kamu adalah bagaimana caranya untuk mencintai kamu dan menikmati cinta ini. Kalimat oracle-nya adalah ketulusan cinta kasih bersemayam dalam kesadaran dan tanggung jawab. Dia sadar dan dia akan bertanggung jawab. Maka kamu pun juga sama. Kamu juga harus sadar dan kamu harus bertanggung jawab tentang cinta ini, tentang koneksi ini. Agar apa? Agar kalian bisa menikmati kebahagiaan bersama. Agar kalian bisa menemukan jembatan pelangi cinta. Yaitu harapan yang nyata, bukan mimpi belaka. Ini adalah kekuatan cinta kalian bersama diri dia. Oke, ini energinya cukup positif. Kevin klaim energinya untuk saat kebahagiaan dan terwujud. Oke, berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, saat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Kita cek dulu untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah ada Cancer. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu selanjutnya di sini adalah Libra. Selanjutnya di sini adalah Virgo. Lalu selanjutnya di sini adalah Pisces. Selanjutnya di sini adalah Aquarius. Lalu di sini adalah Capricorn,
lalu di sini adalah Leo, selanjutnya adalah Scorpio, dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah beberapa energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Untuk inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya di sini ada huruf L untuk Luna. Lalu di sini ada huruf Y untuk Yellow. Lalu di sini ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf W untuk Woman. Lalu di sini ada huruf C untuk Charles. Ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf V untuk Vera. Ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf F untuk Fanta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf T untuk Tango, ada huruf N untuk Nano, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf Z untuk Zero, ada huruf P untuk Papa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf I untuk Indonesia, dan yang terakhir di sini ada huruf K untuk Kevin. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.